Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari FRI 105 akan mempresentasikan final report laboratorium aksi dengan nama company kami adalah company. Sebelum lebih jauh, perkenalkan saya Firda Amalia Widyaningrum dan rekan saya. Nama saya Era Utami. Saya Muhammad Dafa Lasmi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Baik, yang pertama studi kasus. Untuk studi kasusnya, Earth Moving Who Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur. Produk yang dihasilkan bernama Earth Moving Who adalah berupa pelubang tanah yang dapat memindahkan tanaman kecil maupun melubangi tanah. Earth Moving Who memiliki tinggi 120 cm yang menyesuaikan postur tubuh manusia. Pada perusahaan Earth Moving Who memerlukan perancangan sistem untuk membantu proses produksi perusahaan dan memperjelas informasi data dalam perusahaan. Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem yang berbasis website yang dapat diakses untuk mengetahui data penting perusahaan seperti material, finansial, production, salary, dan sebagainya, dan memiliki komponen utama seperti user interface dan database. Selanjutnya untuk tujuan PT Earth Moving Who yang pertama, untuk mempermudah dalam kegiatan pengembangan prosedur dan proses data yang sedang berjalan yang diperlukan oleh sistem baru atau memperbaharui sistem. Yang kedua, sebagai pengolahan data menggunakan software pada suatu sistem. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dari pemakaian sistem PT Earth Moving Who. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu, perancangan sistem dapat mempermudah dalam melakukan pengembangan sistem. Yang kedua, dapat mengolah data menggunakan software pada suatu sistem. Yang ketiga, ada perancangan sistem dapat membantu memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem yang sudah ada. Dan yang terakhir, mempermudah perusahaan untuk dapat mengetahui informasi dari data perusahaan. Selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan struktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Pada proses bisnis kita kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada production operator, procurement, production, warehouse, dan finance. Selanjutnya adalah basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Dalam basis data kali ini, kita memiliki beberapa entity, diantaranya ada employee, ada division, ada salary, ada account, jurnal, material request, procurement, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat atribut dan juga data type yang dapat dilihat di layar. Yang selanjutnya adalah diagram UML. Salah satunya adalah use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Nah, berikut ini merupakan use case diagram untuk production staff. Nah, terdapat pula use case diagram lainnya seperti untuk procurement staff, finance staff, dan juga admin. Baik, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai aktivitas pengguna atau sistem, orang yang melakukan setiap aktivitas dan alur berurutan dari aktivitas tersebut. Activity diagram adalah salah satu diagram perilaku dalam diagram UML yang menggambarkan dinamika aspek dari sistem. Berikut merupakan contoh dari activity diagram dari PT View MPS, production staff pada sebelumnya Bang, pada create MPS, production staff pada update MPS, production staff pada delete MPS. Pada studi kasus ini, activity diagram memperlihatkan proses view, create, update, dan delete pada setiap menunya. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang menggunakan struktur dan deskripsi suatu kelas pada suatu sistem. Nah, pada kelas diagram kami kali ini terdiri dari salary, employee, division, MPS, produk, BOM, akun, jurnal, receipt, procurement transaction, prosumen, material request, dan material. Selanjutnya ada sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, yang akan dikirim, dan kapan pelaksanaannya melalui suatu pesan. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Berikut merupakan sekuensi diagram dari view MPS dan insert MPS yang terdiri dari view MPS, kelas MPS, dan database. Selanjutnya ada edit MPS dan delete MPS yang terdiri dari view edit MPS, kelas MPS, dan database.
Selanjutnya adalah prototipe aplikasi. Ini merupakan gambaran prototipe aplikasi kita yang terdiri dari login page, yaitu terdapat logo company kami, dan kemudian masuk ke beberapa menu, yaitu terdapat menu procurement, material, materi request, procurement transaction, receipt, dan lain sebagainya. Dan di situ juga kita bisa menambahkan add atau mengupdate maupun menghapus seperti yang sudah dijelaskan pada activity diagram sebelumnya. Selanjutnya hasil result code. Pada hasil result code ini berikut merupakan beberapa contoh dari codingan untuk prototipe aplikasi pada PT Art Moving Who. Berikut merupakan hasil dari source code yang telah kita implementasikan ke dalam sebuah aplikasi website. Pertama-tama kita akan login menggunakan akun admin user. Pada akun user ini terdapat dua menu, yaitu pertama ada employee dan akun. Saya jelas sendiri pada tab akun. Selanjutnya, tab employee, di sini kita akan mencoba membuat akun atau add employee, username-nya, dengan division production. Coba kita sekarang add employee. Bisa dilihat bahwa proses add employee telah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba fitur update employee. Dapat dilihat bahwa proses pengupdatean employee telah berhasil. Sekarang kita akan mencoba proses penghapusan employee dan berhasil. Setelah itu kita logout. Sekarang kita akan masuk ke production. Pada tahap production akun ini terdapat 6 menu, ada MPS, produk, material, material request, boom, dan procurement. Pada tahap ini kita akan menambahkan material request. Bisa dilihat pertama-tama saya akan mencoba fitur delete-nya atau hapus, dan berhasil. Setelah itu kita akan melakukan proses request material. Bisa dilihat bahwa proses penambahan material berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan update request material, di mana yang sebelumnya ada 18 amount kita ubah menjadi 22. Bisa dilihat bahwa proses material request-nya berhasil. Selanjutnya kita akan logout dan mengubah akun ke procurement. Pada tahap procurement ini terdapat 5 menu, ada procurement, procurement transaction, material, material request, dan receipt. Untuk pertama-tama, pada tahap procurement kita akan mencoba action delete. Action delete berhasil, selanjutnya kita akan mencoba insert procurement. Bisa dilihat bahwa proses penambahan procurement berhasil di bawah ini. Selanjutnya kita akan mencoba proses pengupdatean procurement, di mana dari status ongoing kita ubah menjadi done. Lihat, bisa dilihat bahwa proses pengupdatean procurement berhasil. Selanjutnya transaction. Sekarang kita akan mencoba menghapus data pada procurement transaction. Bisa dilihat bahwa proses penghapusan transaksi berhasil. Sekarang kita mencoba untuk penambahan transaksi. Bisa dilihat bahwa proses penambahan procurement transaksi berhasil. Sekarang kita akan mencoba action atau pengupdatean pada procurement transaction, di mana sebelumnya yang price-nya 550 kita akan tambah menjadi 600.000 dan berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke finance. Pada tahap finance terdapat 4 menu, ada journal, procurement transaction, salary, dan receipt. Pertama ke salary. Pertama kita akan mencoba proses penghapusan salary. Bisa dilihat bahwa proses delete salary berhasil. Sekarang kita akan melakukan add salary dengan jumlah salary amount 430.000. Bisa dilihat bahwa proses pengupdatean salary berhasil. Selanjutnya receipt. Kita bisa melihat bahwa list pada receipt ini telah ada yang telah kita input pada tahap production sebelumnya. Dan yang terakhir kita akan mencoba fitur print pada jurnal. Bisa dilihat bahwa transaksi pada FR 105
Ada 4 yang terdiri dari perlengkapan, kas, dan beban gaji. Mungkin berikut hasil dari source code yang telah kita implementasikan ke dalam sebuah aplikasi website. Baik, terima kasih presentasi final report dari kelompok FRI 105. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.